Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di channel Belajar Yuk. Channel ini mengajak teman-teman yang baru mulai belajar kelistrikan, khususnya pemrograman, ataupun yang mau mengingat kembali tentang pemrograman. Semoga dengan menonton video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Video perdana ini akan membahas tentang pengenalan Siemens S7 1200. Apakah Siemens S7 1200 itu? Siemens S7 1200 adalah suatu sistem yang terintegrasi berupa Programmable Logic Control atau PLC sebagai controller untuk otomasi proses di dunia industri. S7 1200 terdiri dari hardware dan software. Hardware terdiri dari power supply unit, PSU, CPU, I/O modules, communication modules, dan Human Device Interface HMI. Untuk selanjutnya saya sebut aja untuk memudahkan HMI. Power supply unit, PSU, CPU, I/O modules, communication modules itu sudah ada di dalam PLC itu sendiri. Sedangkan Human Device Interface HMI itu terpisah dari PLC. HMI ini perantara operator dengan mesin untuk mengoperasikan mesin menggunakan perantara HMI. HMI akan berkomunikasi dengan PLC untuk mengoperasikan mesin. Dan untuk memprogram sistem itu diperlukan software. Software itu untuk membuat sistem yang disusun dari gerbang-gerbang logik sehingga terbentuklah sistem yang mempermudah dalam proses bekerjanya mesin. Di S7 1200 itu disebut tiap portal softwarenya. Tiap portal sampai saat ini sudah versi ke-20. CPU modulus itu mempunyai beberapa tipe. CPU 1211C dengan memori kerja 75 KB, CPU 1212C dengan memori kerja 100 KB, CPU 1214C dengan memori kerja 150 KB, CPU 1215C dengan memori kerja 200 KB, CPU 1217C dengan memori kerja 250 KB maksimumnya. Perbedaan memori ini akan membuat kita memilih kebutuhan CPU mana yang mau kita ambil, yang kita pakai dalam mendesain. Semakin besar sistem yang kita buat, maka memori pemrograman itu akan semakin besar. Kalau kecil, kita pilih aja yang kecil, yang tipe 1211C. Karena kan programnya kecil, memori kerjanya kecil. Kalau mau yang besar, maksimum, ya kita ambil 1217C dengan memori kerjanya 250 KB.
Nah, inilah bentuk fisik dari CPU atau PLC. Di CPU itu, PLC itu ada kode-kode yang mempunyai arti menandakan fungsi dari kode tersebut. CPU 1214C DC-DC relay. Nah, dari sini kita berarti dia CPU ini dia tipe 1214C dengan memori kerja 150 KB. Sedangkan yang ini DC berarti dia inputnya 2, di sini kan DC, inputnya itu 24 volt DC. Nah, input kerja PLC itu untuk tipe ini 24 volt DC. Kalau kita mau yang 220 volt AC, nah, itu dia kode di sini jadi AC. AC DC relay. Voltage tegangan itu hanya ada 24 volt DC dengan 220 volt AC. Tinggal kita pilih mau yang mana kita pergunakan. Untuk yang kuning ini dia panahnya keluar, dia 24 volt DC. PLC sendiri bisa mengeluarkan tegangan 24 volt DC untuk dipergunakan sebagai sumber tegangan. Nah, di samping ini kita lihat wiringnya, bisa kita pakai di sini. Hanya tetapi saya lebih suka dengan tegangan dari power supply sendiri, tidak mempergunakan dari PLC untuk menghindari kerusakan power supply yang di dalam PLC. DC yang di tengah ini, tadi DC yang di sini ini tegangan 24 volt DC input untuk PLC. Tegangan yang kode yang di tengah, kode yang di tengah DC ini adalah digital untuk tegangan digital input. Tegangan digital inputnya itu 24 volt DC. Kalau sistem digital itu hanya input itu ada 2, 0 atau 1, cuma pilihan 2 itu aja, 0 atau 1. 0 artinya dia tidak ada tegangan, 1 artinya dia dimasuki tegangan. Nah, ini analog input. Analog input itu apa? Analog input itu adalah input analog yang berupa tegangan dan arus. Kalau dia tegangan, dia 0 sampai 22,5 volt, plus minus 0 sampai 2,5 volt DC, plus minus 0 sampai 5 volt DC, plus minus 0 sampai 10 volt DC. Dan arus dia ratingnya plus minus 0 sampai 20 mA, plus minus 4 sampai 20 mA. Ini bisa kita peroleh ini dari transmitter, transducer, bisa berupa sensor suhu, sensor tekanan, ketinggian, bisa kita peroleh dari situ sumber analog inputnya. Yang ini adalah memori. Program itu bisa kita simpan di memori. Memory card. Ada memory card di sini. Nah, yang ini tadi relay output. Kodenya RLY. Dari sini bisa kita masukkan tegangan, 220 volt AC atau 24 volt DC, tinggal kita pilih.
mau mana yang kita pakai. Tapi kalau yang untuk transistor itu hanya 24 volt DC. Dia tipe kodenya DC DC DC. Setelah CPU ini dia DC DC DC, berarti dia transistor outputnya. Kalau DC DC relay yang ini outputnya relay, AC DC relay outputnya relay. Yang ini wiring dasar untuk kita mendesain wiring diagram. Untuk analog output itu tidak ada di sini. Itu dia outputnya bisa plus minus 0 sampai 10 volt, plus minus 0 sampai 20 mA, plus minus 4 sampai 20 mA. Analog output itu punya modul tersendiri atau ekspansi modul. Tipe-tipe ekspansi modul ini ada 6 jenis dia. Tipenya digital input, DI, SM 1221, atau kita butuh digital output aja, DQ SM 1222, atau perpaduannya digital input output DI DQ SM 1223. Untuk analognya bisa analog input AI SM 1231, analog output aja AQ SM 1232, analog input atau output AI AQ SM 1234. Nah, jika kita membutuhkan digital output, digital input, analog output, kita bisa menambahkan modul ekspansinya. Jadi, program kita fleksibel. Bisa kita mau tambah lagi digital input, digital output, kita tambahkan modulnya. Kurang analog input atau analog output, kita tambah modulnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan desain sistem kita. Untuk software itu yang disebut dia portal, tampilan dasarnya ya ini seperti ini tampilannya. Untuk lebih lanjut pembelajarannya nanti akan dibuatkan video berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang S7 1200. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yuk.